Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Anissa Fitri, SPMI, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil dari penugasan yang telah kami buat, yang berjudul Segmentation Targeting Positioning. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Cindy Cahyani dengan NPM 21751005. Yang kedua ada Maidina Pramiswara dengan NPM 21751017. Yang ketiga ada Paraswati Lailasari dengan NPM 21751022. Dan yang keempat ada Sherly Rosaria Putri dengan NPM 21751026. Oke, lanjut. Untuk pemateri yang pertama akan dibawakan oleh Cindy Cahyani. Kepada Cindy Cahyani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Cindy Cahyani akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu segmentasi pasar beras merah. Produk beras merah organik Jatiluwih Bali menggunakan cluster analisis, yaitu Cummins cluster, karena yang dipergunakan sebanyak 15 variabel dengan 75 responden. Hasil dari Cummins adalah final cluster center yang terdapat 3 buah cluster untuk membagi 75 responden berdasarkan variabel yang berkaitan dengan penelitian terhadap produk beras merah organik Jatiluwih Bali. Targeting dipilih sesuai dengan sumber daya dari perusahaan atau potensi dari segmen. Melihat kondisi perusahaan terbatas pada sumber daya yang dimiliki, maka akan dipilih satu segmen yang dijadikan sebagai target pasar. Segmen yang mempunyai ukuran dari struktur pasar yang lebih potensial apabila dimasuki adalah segmen 3. Segmen 3 memiliki daya tarik yang sangat potensial walaupun dari sisi ukuran segmennya hanya sebesar 20%. Namun segmen ini cukup menguntungkan apabila konsumsi yang sering itu artinya pada segmen 3 loyal terhadap produk beras merah organik Jatiluwih Bali. Kesiapan pembeli pada segmen 3 adalah tinggi serta sikap terhadap produk yang positif. Mengartikan bahwa pada segmen 3 konsumen memahami produk. Psikografis pada segmen ini tergolong segmen yang aktif, modern, dan mapan, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan diri yang optimal serta berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diperoleh di masa mendatang, maupun kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengkonsumsi produk beras merah organik Jatiluwih Bali. Positioning beras merah organik Jatiluwih Bali. Peta kemiripan beras organik dengan pesaing MDS digunakan untuk mengetahui kemiripan antar produk yang berhubungan dengan adanya peta perseptual untuk menggambarkan bagaimana positioning produk beras merah organik Jatiluwih Bali jika dibandingkan dengan ketiga pesaingnya, yaitu brown rice, organic rice, beras merah, sehat organik, dan beras sehat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sherly Rosalia Putri. Kepada Sherly saya persilahkan. Segmentasi Twinis Cheese Potato. Segmentation adalah membagi sebuah pasar menjadi segmen yang lebih kecil dengan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda yang mungkin membutuhkan strategi pemasaran atau bauran yang berbeda. Jenis-jenis segmentasi antara lain: A. Segmentasi geografis, yaitu membagi pasar ke dalam unit geografis yang berbeda-beda, seperti negara, daerah, kota, bahkan perumahan. Melakukan segmentasi secara geografis bertujuan untuk membantu perusahaan di dalam beraktivitas, sehingga memberikan kepastian dan jaminan di masa jasa ini akan beroperasi. Lokasi Twinis Cheese Potato sementara hanya mencakup kota Palembang. Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan dan dapat dipastikan akan memiliki permintaan yang tinggi juga, terlebih untuk makanan selaku kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindarkan.
Setelah pangsa pasar telah terbentuk, maka untuk melakukan ekspansi keluar Palembang akan lebih mudah, mengingat model bisnis ini mempermudah untuk menjemput bola lainnya. Berikut segmentasi demografi Twinings Cheese Potato yaitu 1. Umur dan tahan daur hidup, yaitu membagi pasar menjadi kelompok umur dan daur hidup yang berbeda. Fokus segmentasinya yaitu umur 15-45 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang berada di luar kelompok usia tadi juga bisa menjadi konsumen Twinings Cheese Potato. 2. Jenis kelamin, yaitu membagi pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada jenis kelamin, pria atau wanita. Karena produk yang ditawarkan adalah kuliner, maka targetnya adalah keduanya, baik pria atau wanita. Pendapatan, yaitu membagi pasar menjadi kelompok pendapatan yang berbeda. Karena harga produk yang ditawarkan cukup variatif tergantung pilihan, namun yang sudah berpenghasilan sendiri atau para remaja yang sudah mendapat penghasilan dari orang tua dirasa dapat menikmati kuliner ini. C. Segmentasi psikografis, membagi konsumen ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik personal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Paras dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada positioning. Positioning adalah menempati pikiran konsumen dengan sesuatu yang jelas, berbeda, dan menimbulkan keinginan jika dibandingkan dengan pesaing. Setelah sasaran pasar telah ditentukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan positioning. Pengusaha memposisikan diri sebagai kuliner Taiwan Street Foods pertama dengan konsep food truck pertama juga Palembang, di mana konsumen bebas memilih sendiri jenis makanan disukai dan disajikan dengan topping pilihan sendiri. Adapun produk utama dari Twinings Cheese Potato adalah French Mashed Potato dengan berbagai varian rasa saus. Strategi yang akan dilakukan oleh Twinings Cheese Potato adalah dengan menambah variasi produk agar konsumen tidak bosan dengan produk yang ada. Untuk menambah variasi produk, ada langkah yang diperlukan antara lain. Yang pertama, manajer melakukan feedback setiap 6 bulan ke konsumen pada pertengahan bulan mengenai menu apa yang mereka inginkan sebagai menu baru Twinings Cheese Potato, sekaligus menanyakan saran dan kritik yang mungkin ada dari konsumen. Yang kedua, manajer juga menanyakan kepada konsumen dari menu dan pelayanan yang sudah ada, apa yang harus diperbaiki, dipertahankan, atau dihilangkan. Yang ketiga ada mendiskusikan dengan hoki-hoki tentang menu yang baru diusulkan tersebut. Apakah ingin ditambahkan ke menu yang baru atau tidak. Perlu diperhatikan adalah dari segi rasa, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku, dan harga yang harus sesuai dengan rentang harga Twinings Cheese Potato. Adapun itu target. Target adalah proses mengevaluasi keaktifan sebuah segmen dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Setelah melakukan evaluasi terhadap segmentasi pasar, perusahaan harus memutuskan beberapa segmentasi yang akan dijadikan target. Target Twinings Cheese Potato adalah penduduk usia 15 sampai 45 tahun yang berdomisili di Palembang, dengan target pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Untuk wilayah cakupan tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan lagi, mengingat kemampuan dari food truck yang dapat berpindah-pindah menjemput bola atau mencari pelanggan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Maidina. Kepada Maidina saya persilahkan. Segmentasi bibit jagung. Dalam menganalisa segmentasi dibutuhkan data yang akurat sehingga perhitungan tidak mengalami kesalahan dan kerugian nantinya. Segmentasi adalah pembagian pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Dalam penelitian ini, segmentasi yang dilakukan adalah berdasarkan geografis, yaitu dengan melihat permukaan tanah. Segmentasi berdasarkan geografis diperlukan karena produk bibit jagung merek Pioneer memiliki keunggulan masing-masing berdasarkan datarannya. Data dari Dinas Pertanian mengatakan bahwa
permukaan tanah di Pasaman Barat terdiri dari dataran rendah, sedang, dan dataran tinggi. Kemudian targeting. Targeting adalah tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau dilayani. Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan bahwa segmen yang akan dimasuki yaitu segmen berdasarkan geografis adalah dataran rendah, dataran menengah, dan dataran tinggi. Kemudian positioning. Positioning merupakan penempatan sebuah merek di bagian pasar di mana merek tersebut akan mendapatkan sambutan positif dibanding produk-produk persaingan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Dari materi yang telah dibacakan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa segmentasi berdasarkan topografi daerah dibagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen A, dataran rendah, segmen B, dataran sedang, dan segmen C, dataran tinggi. Dari segmen yang ada, diketahui ada 2 target pasar yang perlu ditingkatkan, yaitu segmen A dengan segmen B, di mana kedua segmen ini berada pada posisi dilindungi, posisi dan investasi untuk produknya yaitu P12 dan P23. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa positioning atau persepsi konsumen terhadap P23 memiliki penilaian yang paling tinggi. Penilaian ini berdasarkan hasil panen dan daya tahan terhadap penyakit. Secara keseluruhan, segmentasi targeting dan positioning yang dilakukan pada Undang UD dan sarana tani masih belum sesuai dengan apa yang ditulis dan diteliti, di mana penjualan yang dilakukan masih secara bias atau belum secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kalian semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.